You're trouble and 아니 자기가 지렁이보다 만 배는 커. I'm scared. You make me 내가? 알았어, 내가 넣기만 할 테니까 자기가 던. Film ini diawali dengan sepasang kekasih bernama Asrul dan Rohaya yang sedang ngecamp di tepi waduk Salmokji. Saat mereka sedang asik memancing sembari bercanda ria, tiba-tiba Rohaya mengecek musik box yang mendadak mati, dirasa mungkin lowbat. Rohaya pun mematikannya. Tapi dari arah waduk, Rohaya kembali mendengar suara aneh. Asrul yang melihat Rohaya tiba-tiba berjalan ke dalam air pun segera menghentikannya. Akan tetapi 거기서 뭐해? 거기 왜 물에 들어가 있어? kira-kira apa yang terjadi pada Asrul dan Rohaya? Sabar, karena film pun baru dimulai. 네, 부장님. Kemudian cerita berlanjut pada seorang wanita bernama Han Su-in yang bekerja di tempat pemetaan jalan Google Maps atau biasa disebut tracker. 이게 뭔지는 지금 찾아가지고 Seperti yang bisa kita lihat, sesosok penampakan wanita tertangkap di dalam gambar Google Maps letak waduk Salmokji. Pihak desa terdekat waduk Salmokji menuntut agar gambar tersebut dihapus dan diperbarui dengan gambar baru untuk menghilangkan kesan buruk waduk Salmokji. Sang bos pun meminta kepada mereka untuk hari ini juga masalah tersebut bisa terselesaikan. 여기 있는데 이길만 없어. 그러니까 우 팀장 걔는 병 가는 이유로 저기 Karena tidak ada satupun yang bersedia, akhirnya Han Su-in pun mengajukan diri untuk melakukannya. Saat akan pergi, Han Su-in dicegah oleh pacarnya yang bernama Kitai. Kitai khawatir kepada Han Su-in karena kejadian yang menimpa rekan mereka yang bernama Sunbai. Di mana beberapa minggu lalu setelah Sunbai pergi ke waduk Salmokji, dia meminta cuti sakit dan sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Namun karena saat ini Han Su-in sedang ngambek pada Kitai karena tidak dibelikan ceker setan, Han Su-in pun tidak memperdulikan kekhawatiran Kitai. 피디님, 뭐했습니까? 잠시만요. Tentunya Han Su-in tidak pergi ke waduk Salmokji sendirian dengan ditemani oleh Seong Bin dan Sejong serta Gyeong Tae dan adiknya Gyeong Jun yang akan menjadi tim Han Su-in. Setelah mereka berbincang-bincang perkenalan dan mengakrabkan diri sejenak, kemudian mereka pun OTW. Singkat waktu setibanya di waduk Salmokji, mereka pun mengalami sebuah keanehan. Di mana saat mobil mereka akan parkir, tiba-tiba bagian belakang mobil menabrak tumpukan batu yang ujuk-ujuk ada di sana. Di tengah kebingungan, mereka dihampiri oleh seorang nenek peot penduduk lokal, kita sebut saja Opah. Opah mengatakan pada mereka bahwa tumpukan batu tersebut adalah altar untuk berdoa bagi orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Lantas Opah pun memberikan batu pada mereka semua. 쌓으라고요? Opah menambahkan sebelum menyusun batu, mereka diharuskan untuk meminta permohonan terlebih dulu. 싸웁시다 빨리. 예. 아멘. Saat giliran Han Su-in akan menyusun batu, tiba-tiba sontak Han Su-in pun kaget karena tiba-tiba dari dalam tumpukan batu seonggok tangan ireng mencengkram tangannya. Dirasa mungkin hanya halusinasinya saja karena efek kelelahan, Han Su-in pun mengabaikannya. 다 찍고 그 다음에 쌓고 가죠. 짐부터 내릴게요. 네. Singkat waktu, saat akan memulai pekerjaan, Han Su-in merasa kesal karena melihat teman-temannya seakan tidak serius melakukan pekerjaan dan malah bersenang-senang. 만 끝나면 뭐라든 신경 안 쓸 테니까 집중해. 놀러 온 거 아니잖아요. 접자.
Saat akan melakukan pemetaan jalan, mereka kembali mengalami keanehan. Mereka tidak mendapatkan sinyal sedikit pun. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Sunbai datang menolong mereka. Sunbai memindahkan alat penangkap sinyal ke dalam air waduk dan... 잡혀요. 됐다. 연결됐는데? Aneh tapi nyata, meskipun sudah dijelaskan secara logika, namun Han Soo-in merasa senang karena permasalahan soal persinyalan pun sudah teratasi. 네, 이렇게 가주시면 됩니다. 아, 꺼버릴까, 씨. Saat sedang menyusuri jalan terpencil untuk melakukan pemetaan jalan, Han Soo-in melihat sesosok wanita yang caper bolak-balik di dekat Gyeongtae. Sementara Gyeongtae sendiri yang tidak melihat apapun di sana merasa kesal dengan sikap Han Soo-in. 뒤로 가라고요? 네. 죄송합니다. 출발해 주세요. 대표님, 일단 거기서 나오시는 게 좋겠어요. 왜 나가, 내가. Merasa Han Soo-in hanya mengganggu pekerjaannya saja, Gyeongtae pun mematikan HP-nya. Tapi di saat itu pula, Gyeongtae pun merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Saat Gyeongtae sedang mengecek di tepian waduk, Han Soo-in kembali melihat hal aneh dari kamera yang dibawa Gyeongtae dan tiba-tiba... 왜? 내려놓으라고! Melihat kakaknya ketakutan, Gyeongjun yang sama sekali tidak percaya dengan perhantuan menertawakannya. Di tengah kebingungan tentang benda apa yang menyerupai rambut palsu itu, Sejeong menduga bahwa benda tersebut adalah alat ritual yang dilakukan oleh opah. Akibat Gyeongtae yang terjatuh ke dalam air waduk, kamera pun menjadi rusak. Han Soo-in meminta izin kepada bosnya untuk melanjutkannya besok. Namun sang bos kekeh meminta pekerjaan tersebut harus selesai hari ini juga. Tidak mau dipecat dan menjadi relawan SPPG, Han Soo-in pun terpaksa menuruti kemauan bosnya. Lantas sang bos pun mengatakan akan segera mengirimkan kameranya. 대기하고 있다가 내일 새벽에 해 뜨자마자 찍을 거야. 도착하면 해가 지지 않을까요? 여기 상황을. 아니, 저 길 같지도 않은 길을 꼭 찍어야 돼요? Saat sedang bersiap-siap pergi ke tempat penginapan untuk beristirahat, tiba-tiba Sunbai muncul mencegah mereka. Sunbai mengatakan bahwa saat ini remote control mereka hilang akibat Gyeongtae yang nyusruk ke waduk. Dengan alasan agar pekerjaan mereka bisa selesai lebih cepat, Sunbai pun meminta kepada semuanya untuk mencari remote controlnya terlebih dulu. Di saat itu pula, kita yang ditugaskan oleh sang bos untuk mengirimkan peralatan yang rusak menelpon Han Soo-in untuk meminta Sherlockan. 거길 왔다고? 사람이 조심히 와. 빠진 건 여긴데. 이거 맞아? Di tengah pencarian remote control, Han Soo-in bertanya pada Sunbai tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya di tempat ini. Namun Sunbai tidak menjawab pertanyaan itu. Sunbai malah bertanya balik pada Han Soo-in tentang apa permohonan Han Soo-in ketika menyusun batu. Namun belum sempat Han Soo-in menjawab, Sunbai mengatakan bahwa permohonannya sudah terkabul. 아씨. 거기랑 헷갈리신 거 아닐까요? 뭐 어떻게 저랑 둘이 Singkat waktu, malam pun tiba. Dengan kesibukan masing-masing, mereka masih menunggu Sunbai dan Gyeongtae yang sedang mencari remote controlnya. 아, 귀신 많다더니 뭐 일도 없어. 좀만 이성적으로 생각해봐도 알 텐데. 인사 좀 해주세요. Ketika Han Soo-in sedang melihat-lihat di tepian waduk, ia tak sengaja menemukan sebuah kartu memori. Saat dicek, ternyata kartu memori tersebut adalah milik Sunbai. 살무치야. 교식 팀장님 아니에요?
Di tengah pengecekan, tiba-tiba Kitai kembali menelpon. Kitai memberitahukan sesuatu yang sangat mencengangkan, di mana Kitai baru saja mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit tempat Sunbai dirawat yang mengatakan bahwa sebenarnya Sunbai sudah meninggoy kemarin malam. 어젯밤 병원에서 돌아가셨대. Bersamaan dengan kabar tersebut, Gyeongjun dan Seongbin yang sedang bermain memantulkan batu di air waduk dikejutkan dengan suara batu yang tiada henti-hentinya memantul. 지금 저만 들리는 거 아니죠? Di tengah rasa ketakutan akan keanehan yang terjadi, tiba-tiba batu yang mereka lemparkan ke air waduk berbalik menghancurkan lampu penerangan. Tapi melihat burung mati, Gyeongjun menyimpulkan bahwa itu adalah ulah burung tersebut yang menabrak lampu. Gyeongjun si paling rasional mengatakan tidak mungkin batu yang dilemparkan bisa berbalik dengan sendirinya. Tapi seakan ingin menunjukkan eksistensinya, tiba-tiba alat-alat pendeteksi hantu yang dibawa Sejeong menyala dengan sendirinya. 이건 또 갑자기 혼자 왜 켜져? 어디 한번 해봐요. 한번 들어보게. Dengan gaya meledek, Gyeongjun mencoba berkomunikasi dengan si hantu. 이 새끼 쫄았네 이거. Di tengah ketakutan, Han Soo-in meminta mereka untuk segera menyusul Sunbai dan Gyeongtae. Sementara di sisi lain, Gyeongtae yang sedang mencari remote kontrolnya bersama Sunbai diarahkan untuk terus melangkah maju oleh Sunbai. Saat Gyeongtae berbalik badan untuk menanyakan pada Sunbai kemana sebenarnya mereka akan menuju, 뭐 하자는 거야 이씨. Sunbai pun tiba-tiba menghilang dan Gyeongtae tiba-tiba sudah berada di dalam air waduk. Loh, kembali pada Seongbin dan Sejeong, dari kejauhan mereka melihat Sunbai yang sedang sibuk menyusun tumpukan batu. Sementara di tempat lain, Han Soo-in dan Gyeongjun dikejutkan oleh penemuan mayat Gyeongtae yang tersangkut di atas pohon. 저희 일단 돌아가시죠. Sementara kita yang saat ini masih dalam perjalanan merasa bingung karena GPS yang mendadak error. Melihat rumah warga sekitar, kita pun memutuskan untuk mampir guna menanyakan jalan. 저기요. Rupanya rumah yang kita datangi adalah rumah Opa. Terlihat seonggok jari dekil muncul dari balik pintu rumah Opa. Opa mengatakan bahwa itu adalah putrinya. Opa menceritakan bahwa semenjak putrinya tenggelam di waduk Salmokji, putrinya menjadi seperti itu. 살목지에 빠졌을 땐 Kembali pada Gyeongjun yang saat ini tidak terima karena kakaknya tewas secara tragis. Gyeongjun berencana akan menuntut balas pada Sunbai yang terakhir kali bersama dengan kakaknya. Lantas Han Soo-in pun mengatakan pada Gyeongjun bahwa Sunbai sebenarnya sudah tewas. Mendengar itu, Gyeongjun pun semakin tidak percaya karena seharian ini Sunbai bersama dengan mereka. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Sunbai muncul memancing Gyeongjun agar mengejarnya. Hingga sesampainya di tepi waduk, Sunbai pun masuk ke dalam air. Meskipun teman-temannya sudah berusaha menghentikan Gyeongjun, tapi Gyeongjun si paling mantap seperti pesilet ini tetap mengejar Sunbai. Melihat Gyeongjun tewas di gondol hantu waduk, mereka pun bergegas pergi dari sana.
Setelah beberapa menit berlalu, mereka hanya berputar-putar saja di tempat ini, dan mereka selalu kembali ke persimpangan jalan yang sama. Hingga ketika akhirnya mereka memilih untuk pergi ke persimpangan kiri dan 야, 큰일 날 뻔했잖아. 윤기태? 야, 너 뭐? 지금 저 앞에 불이라고 지금. hampir saja mereka tenggelam ke dalam air waduk karena dibuat halu oleh hantu penunggu waduk Salmokji. Kita yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan mereka. Lalu kita yang menunjukkan batu pemberian opah untuk membantu mereka keluar dari tempat ini dengan cara meminta permohonan saat menyusun tumpukan batu. 답 쌓고 빌자는 거예요? 내보내달라고? 하루도 못 나가는데 뭐 걷는다고 다를 거 아니야? 뭐 부려 줄라. Di tengah perdebatan karena Seongbin merasa semua ini adalah jebakan, Han Soo-in tiba-tiba menanyakan apa permohonan mereka saat menyusun batu. Seongbin dan Sejeong mengatakan bahwa mereka tidak meminta apapun. Lantas Han Soo-in pun mengatakan bahwa permintaannya sudah terkabul. Han Soo-in mengatakan bahwa dirinya meminta permohonan untuk bertemu dengan Sunbae. Mengingat percakapan hantu Sunbae yang mengatakan bahwa permintaannya juga sudah terkabul, Han Soo-in yakin Sunbae meminta permohonan agar bisa bertemu dengan istrinya yang sudah meninggoy akibat kecelakaan. 쌓는 것 치곤 너무 거칠었어. 이젠 또 무너뜨리자고요. Merasa Sunbae sempat berhasil keluar dari tempat ini. Mengingat Sunbae yang meninggoy di rumah sakit, Han Soo-in yakin bahwa Sunbae menghancurkan tumpukan batu agar bisa keluar dari tempat ini. Lagi dan lagi terjadi perdebatan karena Seongbin tidak yakin dengan pendapat Han Soo-in. Lantas Han Soo-in pun menyuruh Seongbin dan Sejeong untuk menunggu saja di mobil. 오빠, 나도 소원 빌었거든. 나 방금 거짓말했어. Saat Han Soo-in dan Kitai pergi mencari tumpukan batu, Sejeong mengaku pada Seongbin bahwa sebenarnya saat menyusun batu, dirinya meminta permohonan untuk bertemu dengan hantu. Sejeong merasa teman-temannya mati karena salahnya. Mendengar itu, Seongbin pun menenangkan Sejeong. Lalu Seongbin merencanakan ide pelarian dengan meninggalkan Han Soo-in dan Kitai di sana. Seongbin percaya bahwa Han Soo-in adalah hantu yang sedari awal sudah menjebak mereka. Seongbin pun meyakinkan Sejeong untuk segera pergi dari sini. 아까부터 계속 1시 반이야. 우리가 아는 한수인 아니야. 계속 돌턴 얘기하면서 우리 끌어들이고 있잖아. 나가자, 세정아. Benar saja, meskipun sempat mendapatkan teror dari hantu waduk, tapi Seongbin dan Sejeong berhasil keluar dan sampai ke jalan raya. Betapa leganya Seongbin dan Sejeong ketika mereka bertemu dengan dua orang polisi yang sedang berpatroli. Namun sebelum pergi dari sana, Pak Pol meminta tolong pada mereka untuk memberikan daya aki pada mobil patrolinya. 혹시 점프선 있으세요? 말씀 좀 해줄게요. Saat Sejeong sedang ditanyai oleh Pak Pol, sontak ia pun menyadari bahwa pertanyaan dan suara Pak Pol sangat mirip dengan suara hantu yang ia dengar ketika berada di waduk Salmokji. 6명? Sementara Seongbin yang saat ini berada di mobil polisi berhasil menyalakan mobil, akan tetapi mendengar suara teriakan Sejeong dan Seongbin, Han Soo-in dan Kitai pun segera pergi ke sumber suara. 거기 뭐 있어? Mendapati Sejeong yang ketakutan di kolong mobil, Han Soo-in dan Kitai membujuknya untuk keluar, tapi tiba-tiba Sejeong dan Seongbin pun tewas setelah dirasuki oleh hantu penunggu waduk Salmokji. Singkat waktu, karena tidak kunjung menemukan tumpukan batu, Han Soo-in dan Kitai pun pergi ke seberang waduk Salmokji. Tetapi ketika sudah berada di tengah-tengah waduk, rupanya Han Soo-in pergi bersama dengan hantu penunggu waduk.
Sesaat ketika hantu telah menghilang, Han Soo-in berusaha meraih dayung, tapi tiba-tiba melihat Han Soo-in tenggelam, tanpa pikir panjang kita langsung masuk ke dalam air untuk menyelamatkannya. Di dalam air waduk, kita melihat banyak mayat korban tenggelam di waduk Salmokji. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk menyelamatkan kekasih tercintanya. Sementara kita yang ditahan oleh hantu waduk, Han Soo-in berhasil terselamatkan dan juga berhasil keluar ke permukaan. Melihat tumpukan batu ada di hadapannya, Han Soo-in pun langsung segera menghancurkannya. Tapi di tengah-tengah penghancuran, dari dalam tumpukan batu sesosok hantu waduk menampakkan diri dan mencomot kepala Han Soo-in. Tapi dengan tekad yang kuat, Han Soo-in melawan dan berhasil menghancurkan tumpukan batu tersebut. Bersamaan dengan tumpukan batu yang hancur, kita pun juga selamat. Namun terlihat Han Soo-in mendadak bersikap aneh. Bukannya senang karena telah berhasil menyelamatkan kita, Han Soo-in malah murung seperti belum gajian. 괜찮아? Singkat waktu kita dipanggil sang bos untuk membicarakan soal Sunbai. Berbeda dengan kabar dari pihak rumah sakit, sang bos mengatakan bahwa jasad Sunbai ditemukan di waduk Salmokji, menandakan bahwa sebenarnya Sunbai tidak pernah keluar dari Salmokji, setidaknya tidak dalam keadaan hidup. Lalu sang bos mengatakan bahwa ketika ingin memberitahukan hal itu pada Han Soo-in tidak bisa dihubungi sampai saat ini. 수인아? Betapa leganya kita melihat Han Soo-in yang hari ini masuk kerja dan baik-baik saja. Tapi ketika Han Soo-in akan membuatkan kopi untuk kita, tiba-tiba kita melihat genangan air dan rupanya Kitai dan Han Soo-in tidak benar-benar keluar dari Salmokji. Semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh si hantu waduk untuk menjebak mereka. Kitai dan Han Soo-in pun bernasib sama seperti teman-temannya, lalu film pun selesai. 절대로. Bagaimana? Masih bingung? Biar saya jelaskan. Menurut analisa Irevil, si Oppa yang tidak bisa menerima takdir karena putrinya tewas tenggelam di waduk Salmokji nekat bersekutu dengan iblis agar putrinya hidup kembali. Meskipun putri Oppa benar-benar hidup, namun ada sebuah harga mahal yang harus dibayar, yaitu nyawa manusia. Si Oppa pun menumbalkan orang-orang yang berkunjung ke waduk Salmokji dengan cara seperti iklan Jarum 76. Ku beri satu permintaan, tapi ketika permintaan para korban yang semua-muanya meminta bertemu dengan seorang yang sudah tiada dikabulkan, di saat itulah si iblis akan membawa jiwa para korban. Kira-kira begitulah kisah dari alur cerita film Salmokji yang dirilis pada tahun 2026. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe agar bisa menonton video-video Irevil lainnya. Sekian, terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.